Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus di rumah ibadat Kafarnaum kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku takkan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku takkan haus lagi. Tetapi aku berkata kepada kalian, sungguh pun kalian telah melihat aku, namun kalian tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku takkan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu agar semua yang diberikannya kepadaku jangan ada seorang pun yang hilang, tetapi agar kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu agar setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memperoleh hidup abadi, dan agar kubangkitkan pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Kisah yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi menggambarkan awal-awal pertumbuhan gereja. Tidak mulus, tidak hebat dalam arti lancar dan membuahkan hasil yang melimpah. Tapi tampak dalam bacaan yang kita dengar tadi, butuh kebesaran hati, butuh perjuangan. Karena apa? Terjadilah penganiayaan mereka yang percaya kepada Yesus. Kisah sebelumnya juga Stefanus itu menjadi martir, dan kemudian Saulus menganiaya, dan pada gilirannya nanti justru Paulus akan menjadi rasul yang hebat. Kembali pada pokok awal yang tadi saya maksud, yakni bahwa pertumbuhan awal-awal gereja tidak dalam situasi seperti jalan tol mulus, tidak. Bahkan rasul-rasul awal bisa jadi itu harus meninggalkan Yerusalem, kemudian pergi ke tempat-tempat tertentu. Pertama-tama bukan untuk menyelamatkan diri, tetapi semangat untuk mewartakan Injil itu terus berkobar di antara mereka yang juga berkobar untuk membunuh rasul-rasul dan juga yang mereka percaya kepada Kristus. Pewartaan-pewartaan itulah membuahkan hasil juga. Hasilnya banyak orang yang minta dibaptis dengan sukacita, dengan gembira atas pewartaan para rasul. Zaman berubah. Pewartaan Injil itu tidak menakutkan pada zaman-zaman awal dulu. Tetapi pewartaan Injil justru mengalami tantangannya dalam bentuk yang berbeda. Saya sendiri sebagai imam di Keuskupan Agung Semarang mewartakan Injil tentu tidak sesulit, tidak seberat mereka yang berada di tapal batas, di tempat-tempat peperangan misalnya ya. Kalau saya di tempat-tempat peperangan mungkin pulang dengan nama saja ya, bisa jadi. Atau mereka yang di pedalaman mewartakan sukacita Injil. Di paroki-paroki besar seperti tempat kita Kalasan ini, banyak orang yang mewartakan Injil, entah itu menjadi katekis, entah itu menjadi prodiakon. Tantangannya berbeda, contoh yang berbeda. Ketika pandemi, sudah tidak mungkin untuk waktu tatap muka, mempersiapkan baptisan, mempersiapkan komuni pertama, penguatan, waktu itu kan juga bingung, tatap muka atau tidak. Itu pun juga takut. Para rasul dulu
nyawa taruhannya. Kalau masa pandemi kena virus taruhannya bisa jadi kan. Nah, ini tantangannya berbeda-beda. Tapi poinnya sama, bahwa pewartaan Injil untuk segala zaman dan bagi semua bangsa tidak akan berhenti. Itu menjadi tanggung jawab gereja sekarang, saya, Anda semua dimanapun. Sukacita, kegembiraan itu juga menjadi cara untuk mewartakan Injil dalam hidup kita. Jaminannya apa? Itu kan pertanyaannya. Injil tadi memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita. Siapa yang percaya dan menerima Yesus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yang percaya kepada Yesus tidak akan dibuang, karena Yesus datang untuk menyelamatkan. Keselamatan itulah yang menjadi harapan kita. Semoga juga menginspirasi kita untuk tekun, tabah dalam mewartakan sukacita Injil dimanapun dan apapun tugas-tugas kita. Kita hening sejenak.